satu kamar si Thomas itu ada lingkaran bulat lilin begini kecil-kecil ngelilingin si Thomas, si Billy, si Ari di luar, posisi di luar lingkaran, ngebentuk kayak triangle gitu. Oh. Nah posisi Thomas megang tombak, keluar sosok kayak kepala kambing gitu, rambutnya panjang, kayak ada rambut begini, ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini gue kedatangan narasumber nih. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat menjaga sebuah kos-kosan. Dan dia menjaga kos-kosan ini bukan baru sebulan 2 bulan, tapi hampir 16 tahun. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa Bang Ompong. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Makasih banyak nih sebelumnya udah datang ke studionya Indo Stories. Kali ini Abang mau cerita tentang pengalaman Abang pada saat menjaga sebuah kos-kosan nih Bang. Iya benar. Boleh diceritain sedikit itu tahun berapa kejadiannya Bang? Ya kalau bicara masalah tahun ya sekitar menjelang ya antara 2019 2020 seperti itu. Saya udah mengalami suatu kejadian yang di luar nalar saya gitu loh. Seperti kayak di pas waktu malam ini kan di rooftop itu kan kalau misalnya jam 9 jam 10 itu pintu selalu digembok. Nah pada saya ke atas itu ke lantai 3 pintu kanan terbuka, posisi dari atas itu kayak ada tangan. Seperti itu Bang. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Kita simak ceritanya. Oke, Bang, boleh diceritain tuh Bang, kejadiannya kayak gimana? Iya, kisaran tahun 2018 kan kita udah mulai kerja tuh Bang di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Jakarta Barat, ya gitu kan. Ya ini ya gimana ya dibilang kos-kosan itu awalnya dulu itu sebelum jadi kos-kosan ini itu rumah orang penggede lah. Ya salah satu yang saya tanya tetangga sebelah ini yang warung ini di samping kos-kosan ini itu punya orang India. Nah dia itu staf kedubes lah. Jadi dia beli rumah di situ dan pada 2015 dirombak. Ada yang beli lagi. Nah awal-awal saya masuk di situ saya kerja rutin biasa. Pagi itu belum ada 2 orang, baru saya tuh. Masih sendiri ya? Masih sendiri. Itu kos-kosan 3 lantai Bang. Oh. Jadi lantai 1, 2, 3 atas rooftop. Oh. Yang dimana lantai 1 ini berupa lorong. Nah tiap kamar ini itu pintunya saling ngadep-ngadep begitu Bang. Dari lantai 1 itu dari lorong pertama lantai 1 tuh dari posisi kalau kita dari sebelah kiri itu 10 kamar dan posisi sebelah kanan ini ada 10 kamar jadi 20 kamar. Cukup luas dan cukup lebar juga itu. Nah lantai 2 juga seperti itu sama. Tapi lantai 3 ini sekitar 8 kamar, 16 kamar jadinya. Nah di sini ini kos-kosan ini yang diperkhususkan kata bos saya ini buat kalangan karyawan sama yang anak-anak kuliahan gitu. Seperti itu Bang. Nah sekitar tahun 2018 ya kita rutin dari pagi ke jadi gini schedule kerja saya ini ngacak Bang. Kalau pagi kita tuh masuk jam 8 ya kan karena pagi kan nggak begitu banyak aktivitas ya kan. Yang sering banyak aktivitas sih malam dari atas jam 5 sampai ke jam 9 jam 10. Seperti itu. Jadi ya normal aja kita kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5. Nah jam 5 itu kita absen lagi tanda tangan di buku laporan. Nah pada saat menjelang mau pergantian tahun antara bulan September sama Oktober itu dirombak. Dirombak kerjaan kita. Jadi full time tuh saya nggak bisa pulang. Jadi perintah bos saya seperti itu. Itu sama sekali nggak pulang? Nggak Ya, ada liburnya? nggak ada liburnya. Selama belum ada yang ngegantiin saya, belum ada yang nge-backupin 1 orang lagi. Ini lagi masih nyari-nyari. Tapi ada di situ kan warung itu kan orang lama juga di situ. Sering disuruh-suruh juga sama bos saya. Nah, bos saya ini masih ada garis keturunan Indo juga sih. Dan satu ini namanya Mbak Iit. Orang kepercayaan dari bos saya ini. Jadi dia tiap 2 minggu sekali rutin ngecek ke kos-kosan.
Yang dimana kos-kosan ini kalau misalkan ada yang mau ngekos baru, untuk biayanya dia ngurusin. Kalau saya cuma ngasih detail kamarnya dari lantai berapa ke lantai berapa seperti itu. Ini termasuk mewah juga bang, mewah deh pokoknya. Jadi itu satu kamar ini fasilitasnya ada satu tempat tidur yang ukurannya L itu, bed cover, meja, dikasih small ruang tamu, AC, sama kamar mandi itu udah small bathtub. Udah cakep banget deh pokoknya deh. Lengkap ya. Lengkap. Yang anehnya gini bang, itu luxury banget, tapi cuma dihargai 1.300.000. Logikanya dong. Daerah Jakarta lagi. Daerah Jakarta, kawasan niaga, Mm-mm. yang dimana notabene-nya siklusnya itu ada yang perdagangan, perkantoran, ya kayak kafe-kafe seperti itu, ya logikanya. Tapi ya udahlah, bodo amat, yang penting gue kerja di situ dalam arti Iya. seperti itu. Nah udah, nah pada kejadian saya ngalamin ini sekitaran tahun 2019 pertengahan antara bulan Juni Juli. Jadi gini, di lantai 1 ini kan dirombak, posisi lorongnya ini, dia tuh kan begini bang, dikasih tengahnya dikasih pilar, nah dirubah jadi ngelos. Oh. Nah oke. kejadiannya di situ kan pasti ada mandor, ada kulinya kan, tukangnya. Nah kejadian ini pada saat jam 10, mereka kan pada tidur di rooftop, ya kan? Saya bilang, Kang kalau mau tidur di atas saja. Itu udah ada permadani sama tikar. Udah gelar di situ aja. Kalau mau makan di bawah. Itu jadi gini bang, saya kasih spill aja ya. Itu tiap lantai ada pantry-nya. Oh, ya. Ada pantry-nya. Jadi setiap lantai dari lantai 1 anak tangga pertama itu di pojok itu ada pantry-nya. Ada pantry-nya, kompor gas segala macem. Wah, pokoknya alat-alat rumah tangga ada di situ. Jadi buat dikhususin buat anak-anak ngekos juga kalau misal malas keluar beli makanan. Iya, bisa masak Iya, sendiri. masak sendiri lah. Nah di sini Mang Udin ini sama Bi Ina ini orang kepercayaan bos saya. Oh. Jadi kalau Bi Ina ini kalau pagi rutin ngebersihin. Jadi setiap kamar itu ada semacam kayak bak sampah yang kecil, dia ngambilin. Oh, oke. Nah kalau sore ke malam saya itu ngebuang ke depan gitu. Nah awal cerita saya nemuin kejadian itu pada saat sekitar jam 12. Ini turun nih tukang yang renovasi lantai 1 turun ke bawah, bilang begini, Pak mau izin Pak, saya mau keluar. Mau ngapain? Mau beli kopi. Itu kopi di pos jaga di pantry kan ada. Pantry mana? Dia kan nggak tahu pantry apa kan. Itu kamar mandi, kamar apa buat peranti masak-masak, di situ ada dispenser sama kopi. Diambilnya di situ. Nah pada saat ke situ klien saya tuh dekat pojok mau ke tangga, dia teriak, lah kok bapak ada di sini? Padahal saya di pos jaga. Otomatis kan apa maksudnya gema kan, kedengeran suara dia kan, ke pos jaga saya nggak jauh lah. Saya otomatis maranin dia kan. Dia bilang gini, Bapak, bukannya Bapak tadi di samping saya? Lah, emang kan saya kalau malam tuh masih pakai baju safari kan, emang dikasih fasilitas seragam safari yang pendek lah, saya bilang. Pada situ saya enggak, saya lepas cuma pakai dalaman hitam doang. Lah, tadi bukannya Bapak pakai baju safari? Dia bilang gitu kan. Ah enggak, dari awal saya ketemu sama situ kan saya pakai baju biasa. Bener Pak, Bapak di samping saya. Itu mukanya dia antara ketakutan ngeliat saya bang. Waduh kacau, dia bilang. Udah dia buru-buru bikin kopi, udah pas saya ke atas. Nah jam 1. Nih yang kosnya pada pulang kan. Ya. Kayak yang saya sebutin tadi tuh. Mbak Yuke, Mbak Irma, Mbak Nuni, si Ferdian, Thomas. Yang lain pulang rata-rata jam 3 subuh lah. Nah Mbak Yuke ini pulang paling telat. Sekitar jam setengah 1. Biasanya dia kira-kira jam berapa? Jam 12, jam 10 udah pulang. Buka pintu samping. Nunduk bang. Menjelang pagi, Pak, nengok begini, datar semuanya. Putih pucet, merinding gua. Ya udah saya sih sambangin, oh iya Mbak, udah lurus. Saya penasaran, saya ikutin dari belakang. Jadi itu di pos jaga kan ada monitor CCTV. Saya nggak yakin dong, saya ikutin. Dia kan kamarnya di lantai 2, paling pojok. Ya benar posisi itu naik ke anak tangga lantai 1, lantai 2. Pas mau ke lantai 2 terakhir ke anak tangga terakhir, kan posisi ke kiri begini.
Mungkin dia tahu kali saya ngintilin dia, itu ngikutin dari belakang. Nengok, hancur umpan separuh. Nih, saya ngeliat jelas ininya bolong, hitam. Senyum lagi anehnya. Senyum bang. Oke. Gila, ini gue sempet begini nih. Benar kan ya, Bayuka? Itu di tangga saya jongkok bang, posisi kan. Jadi saya di atas ini di bawah begini bang, saya posisi begini. Itu Yuka dari lantai 1 ke atas masih pakaian seragam. Yang asli nih. Yang asli ternyata. Anjir gue kata. Mbak. Red. Tadi apaan sih lo? Udah deh, lu jangan nakutin gue deh. Dia duduk ke samping saya bang. Duduk tepat di samping saya. Dia belum berani ke atas. Nih, mata samping saya kelihatannya sebelah kiri. Oke. Ada lagi sosok menyerupain dia. Ternyata dia ngelihat bang, posisi saya lagi jongkok, ada sosok bayangan yang menyerupain dia. Itu si Yuka, Mbak Yukanya. Tapi sosoknya sama nggak bang, sama yang lu lihat pas pertama kali? Iya, awalnya sih dia kan, nih Mbak Yuka ini gue jelasin, jadi karyawan salah satu perusahaan bank swasta yang ada di Jakarta. Sama bang. Cuman mohon maaf ya, ini mohon maaf banget. Ini dia yang pakai baju yang ini kan warnanya merah jambu, merah bit gitu ya. Lusuh banget. Yang di samping gue yang dari awal gue ketemu si Yuka ini, Mbak Yuka ini, dia pakainya sama seragam, cuman agak-agak gimana sih ya, pudar warnanya. Dan lagi di posisi, dia kan biasa kalau Yuka disanggul pakai harnet gitu kan. Enggak, diurai begitu bang. Dan yang gue anehnya, di sini kayak ada tanah. Gila, gue jelas banget itu. Udah, gitu udah. Dia 2 jam langsung turun ke bawah, Pak. Kayak gue nenangin. Wah, gue kacau banget ya, gue di pos jaga lu. Sampai jam 4 bang, Mbak Yuka. Itu si Nina, Mbak Nina nih yang tadi gue bilang sama lu. Di atas rooftop begini kalanya. Tapi Mbak Nina ini asli? Bukan, mukanya doang menyerupai dia. Yang gue tahunya dia pulang kampung. Si Yuka juga ngeliat itu juntayan si Nina kayak deh. Si Non, kan anak-anak manggilnya kan, kalau dia kan paling lama nih, Mbak Nina nih. Si Non, Mbak Yuka itu yang pertama ngeliat. Jadi posisi pos jaga gue kan di atasnya rooftop bang. Ada dak keluar begitu ya kan. Itu nongol kata pala begini. Gue mah pada situ gue belum ngeh. Ini Mbak Yuka ngapain ngeliatin ke atas gue kata. Saya colek samping, Mbak. Nina ngapain? Kok begini? Bersamaan gue ngeliat 2 sosok Madinah yang nyerupain pecis banget bang. Cuman ya begitu yang gue awal tadi gue ngeliat si Mbak Yuka itu mukanya datar, dia ngobrol sama gue begini tatapannya. Tapi dia tatapannya ke sana. Nah pas naik tangga pertama kedua aman. Dia mungkin posisinya dia tahu gue ngikutin dia nih bang. Iya. Pas naik tangga kedua, posisi tembok nyamping, gue begini, dia begini, bolong. Kalau posisi lu kayak gue gimana tuh? Gila. Dan gue gini ya bang, jujur. Ini kaki gue kayaknya antara begini-begini udah susah. Iya. Nah setelah kejadian begitu paginya jam 4 itu nggak sampai di situ. Jam 4 ada pengajian tahrim kan. Benar. Aman juga kan. Om, gua ke atas ya. Nggak, lu gua temenin deh sampai ke lantai ke kamar lu. Sampai ke kamar dia. Jadi gini bang, ini kamar pintunya aksesnya pakai kartu. Oh, iya. Hebat kan? Mewah emang. Kayak di hotel. Jadi kalau misalnya ditempelin kartu tuh langsung ngebuka sendiri. Nah dari dalam ditutup lagi, ya, begitu ditempelin lagi kartunya. Udah, doang gue istirahat deh. Pokoknya besok gue kayak nggak kerja deh, badan gue hangat banget ini. Yang gobloknya gue nih bang, mohon maaf ya. Si Mbak Yuka masuk ke dalam kamarnya, gue duduk di situ. Gue mastiin, takutnya di dalam dia kenapa-napa. Gue duduk sampai jam mau subuh. Ini kan kamarnya si Yuka ini paling pojok. Gila, dari tembok tuh keluar tangan.
enggak, gue lihat sih awalnya kayak akar bang. Emang di belakang balkon ini kan, di luar ini ada pohon-pohon kayak pohon bekas pohon mangga, cuman udah mati. Kayak ada pohon akar-akar yang benalu gitu lah, nyumbai ke bawah. Gue pikir itu. Sementara kan di luar balkon tuh posisi tembok, bang, nggak mungkin dong. Logikanya aja kan, misalnya ada selah juga nggak bakal bisa lah. Itu kayak tangan, awalnya kayak akar. Pas di atas pintu kamar itu Bayu kok begini, ketutupan lampu, jadi kalangan lampu, jadi bayangannya tuh begini, tepat di bawah gue pas gue. Jujur bang, gue kencing di celana. Saking gue udah nggak kuatnya lagi, gue bener kencing gue di celana. Gue jalan bukan jalan, gue jalan kayak apa sih, ngerayap gitu. Merangkak sampai ke tangga ke lantai 2 ke 1, baru gue bisa jalan, kaki gue enteng. Padahal ini udah mau subuh ya bang? Udah mau subuh. Berarti makin kesini. Lu tahu itu seluruh kamar gelap semua. Pas abis ajan terang. Setengah 6 baru Bina masuk ke dalam kotak-kotak. Yang gue anehnya lagi, gue ke pos jaga, gue ngeliat Mbak Ina. Dia kan rambutnya dikepang mulai kepang dua. Harus semua tuh rambut. Padahal udah mau terang. Cuman sedikit mukanya blur bang. Gue liat di CCTV muka blur. Nah pas mau buka pintu, baru wujud asli Mbak Ina. Gue begini di pos jaga. Dia ngeliat gue, Kang, itu celana basah. Alasannya gue pas tadi lagi apa? Ini itu tanaman nggak bisa siramin kena ini. Oh, agak-agak pusing begitu gitu kan. Ya udah ada tuh ya kan, udah aman. Nah bos tuh pada saat bulan kemarin masih sering datang bang. Nah masuk bulan keempat, yang gue bilang gue nemuin sosok di kamar 208 ini, itu kamar yang paling yang gue bilang cukup nggak boleh orang akses masuk ke situ. Jangan kan masuk, untuk lewatnya udah nggak boleh. Kamu bos dulu. Berarti ada satu kamar. Dua kamar. Berarti 2 kamar ini bisa dibilang paling angker ya? Yang di posisi lantai 2 ini paling pojok, gue nemuin sesuatu. Nemuin apa tuh bang? Boleh gue tunjukin? Boleh, kalau nggak keberatan nih. Nah, jadi sekitar jam 2 pagi, pada saat gue mau rolling area, dalam artian gue mau checking ke apa sih, sensor dari kartu akses itu. Gue kan bawa kartu buat nih aksesnya kan, supaya nggak ada kerusakan di dalam kan, takutnya dia kekunci dari dalam. Gue pastiin setiap jam 1 sampai jam 2 itu dari lantai 1, lantai 2 aman. Paling pojok tuh bang. Sorry. Tapi aman nih bang ya? Aman. Logika nggak? Dalam satu kamar itu, ruangan di lantai nggak ada tanah. Gue nemuin kayak gini. Ini percis di kamar 205 kalau nggak salah. Iya 205. Berarti ini barang ada di dalam kamar? Di luar. Oh di luarnya? Muter ini. Tanah. Dalamnya itu kayak semacam kayak abu. Wah, oke. Ini yang lu Ini jam 1 bang, wangi bang. Wangi mati. Jam 1. Jam 1. Jadi lu di kamar 208. Nemuin 205. 205. Ini pada saat gue nemuin bang, ini nggak begini posisinya bang. Dia begini, muter begini. Wah anjir, merinding gua. Ini tanah. Iya. Di lantai tuh nggak ada tanah. Tapi isinya nggak ada dalamnya. Waktu pas lu nemuin. Udah begini. Udah begitu. Di bawahnya tuh kayak, tau nggak? Gue kan dulu sebelum gue jaga ini gue sering ngikut bokap gue supir ambulan. Kalau ini sering angkat tulang kan dikremasi. Ini seperti kayak abu jenazah. Ini tadi segini bang. Iya. Segini. Dan gue cuci. Gue awal gue bersihin. Tetap begini posisinya sampai sekarang. Bosan gue makanya udahlah. Tapi kalau gue boleh tahu nih bang ya, pada saat lu nemuin barang ini ya, ya ini kan bisa dibilang kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita orang awam gitu ya, kita nemuin nih
bisa dibilang tuh sampah lah atau apa gitu. Ah. Nah itu lu nggak kepikiran buat ini ada sampah nih, lu buang atau apa gitu. Tapi lu malah lu ambil, terus lu sampai sekarang nih. Jadi pas gue ambil nih bang, gue taruh tempat sampah ada di samping gue. Ikut. Nah pas gue buang lagi ke bawah tempat sampah yang di depan itu, yang kotak itu, gue buang ini nggak lama. Ya jaraknya berapa meter sih dari luar pagar ke pos jaga gue? Nggak ada 2 meter, nggak ada lah. Semeter pun nggak ada. Tahu di meja gue begini, dekat mesin, dekat pesawat peltek. Tapi selama lu pegang benda ini ada efeknya nggak ke lu bang? Ada. Boleh sedikit diceritain gitu efeknya apa? Efeknya ya kalau gue angkat di sini nggak mungkin kan? Ya paling dia kalau gue tarik bisa, cuman masuk ke badan gue. Oh, oke, gue paham nih. Berarti ini ada yang nungguin. Ya udah. Oke. Tapi kalau menurut lu sendiri nih, berdampak buruk atau enggak buat lu? Selagi masih gue yakin, ini Islam bang. Oke. Islam. Dia sosoknya perwujudannya kayak aki-aki. Dia ngakunya sih dari Pasundan. Oh, oke. Pasundan. Oke, ini di depan kamar 205 ya? Ya. Tapi ini gue boleh sedikit nanya nih bang ya? Iya, boleh. Ada sejarah tersendiri nggak sih di kamar itu? Ada. Oke. Bentar bang. Bentar. Oke, siap. Jadi bos gue kan punya tangan kanan yang tadi gue bilang. Oke, orang Yang kepercayaan nama ya. Mbak Iit, usianya sekitar ya umur 50-an gitu kan. Supro sih dia sopan, baik sama yang ngekos sama gue, sama Mang Udin, sama Mbak Ina itu cukup baik, ramah lah. Nah pada saat gue kesalahan gue memang awalnya gue terlalu semangat lah kerja gue kan, pada saat itu malam lah. Itu yang gue temuin di 205 itu pintu aksesnya kebuka separuh bang, separuh kebuka, dan gue spill lagi tuh kamar beda. Kalau dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 tuh ornamennya tuh kan catnya putih atau enggak kuning krem gitu ya. Itu beda. Dan di depan dikasih pilar kayak tiang, kasih hording, padahal di situ ada pintu. Nah pintu ini nggak sama seperti pintu yang kamar kos yang lain, ada akses di gerendel, pintu yang zaman tua. Iya. Berarti double. Enggak, itu doang udah. Oh itu doang. Oke. Yang ornamennya itu bukanya ini kayak ada semacam pala singa begitu kan. Terus di ini ada kayak gelang itu, gelang besi gitu. Jadi dia tengahnya ketok-ketok begitu posisinya. Kebuka sedikit ada celah. Jadi posisi pas depan pintu arah mau ke ruang tamu itu terang. Masuk. Jadi modelnya kayak orang tiga petak itu, kamar 3 petak. Iya. Nah pas gue lihat dari depan itu ruang tamu aman. Nah pada saat gue ngintip, gue orang kan penasaran kan bang, gue intip begini. Itu dari balik tembok kayak begini, persis kayak begini tembok. Di yang sebelahnya itu kayak tempat tidur gitu. Gue beraniin diri, gue masuk. Emang jujur bang, ini kondisi belakang gue kayak ada yang kayak nudukin, kayak ada beban. Men gue orangnya bukannya gue berani, so berani. Gue penasaran orang itu tempat tidur apa bang, yang ada tiang-tiang besinya, orang ini semua hijau, enggak hijau, ide kayak biru-biru dongker gitu. Dan di tengah-tengah bed cover itu, di meja tempat tidur itu kan ada meja ornamen, dikasih meja kotak. Itu ada semacam kayak ada sih kembang, ya sesajen gitu lah. Seperti itu. Berarti kesimpulannya ini kamar khusus ya? Khusus banget. Khusus, oke. Ntar dulu, gue belum sampai di sini, gue belum habis nih sampai, nah, sampai ruang tempat tidur ini ada semacam kayak botol, kayak vas bunga gitu, sama modelnya lonjong begini, warna hijau. Gue nggak tahu itu posisinya begini atau begini. Pada saat gue nengok, ngilang begini.
Yang anehnya ini ada di tengah-tengah. Padahal ini udah sama lu ya? Udah sama gua. Muter bang di atas. Gitu. Jadi, nah ini posisi yang pas bunga ini nyilang, ini di atas, dia muter. Tahu ada hiu, Oh. muter juga. Wah. Pas gue balik badan, itu bed cover warna dikasih kembang auran gitu ke situ. Gue lihat apa? Dari bawah kolong tempat tidurnya kan, dia ada ruang di bawahnya ada selai kan. Gue lihat ada bayangan. Kayak asap hitam gitu. Oke. Sampai masuk ke dapur. Asapnya itu. Cuma lewat ini. Gue liatin. Pada saat gue liatin itu stuck di dekat dispenser, posisinya dekat dispenser. Emang ada di dispenser bang? Ada di dispenser di situ, pas di situ sudut membentuk. Jadi gue lihat nih posisinya begini, dari dadanya itu kayak ada semacam garis-garis kayak sisi-sisi ular gitu, gimana sih? Pas nongol ada cahaya dari arah kamar mandi. Begini. Hijau semua. Semua itu lampu awalnya ornamennya putih kayak begini, hijau semua. Apa? Iya. Bukannya si ratu itu pendampingnya, selirnya. Itu baru selirnya. Gue tarik kesimpulan yang gue tadinya gue pahamin, wah ini kayaknya nggak beres nih. Nah yang di foto ini keluar sosok si aki-aki ini, kakek ketua ini. Saya dibilang gini, cuma kamu yang bertahan di sini. Ini pesan dari Batu. Yang dulu aku ada yang muntah darah. Nah pas saya keluar udah ngalamin kejadian di dalam, saya keluar normal lagi bang. Tahu ada di situ depan siapa? Depan pintu. Bos saya sama bayi. Saya pikir mau marah atau mau gimana? Iya. Si bos saya orang biasa cuman salaman juga oke gitu. Tiba-tiba meluk saya. Terima kasih. Cuma kamu yang bisa mengendalikan semua yang di sini. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang kuat ya? Gak ada yang kuat. Dan mohon maaf, yang gue bilang itu tukangnya renovasi di bawah. Hah? Dengan kecelakaan yang di atas, betulin spill sama outboxnya outdoor AC. Ya itu di nomor salah ngerti deh. Jadi posisi rooftop ini bang di bawahnya dak setiap lantai itu ada dak balkon. Itu daknya keluar semua. Hantam bawah. Nah, setelah kejadian yang gue bilang tadi, yang tukang itu jatuh kecelakaan, tau nggak? Gue penasaran kan yang gue bilang tadi. Setiap jam 1 seakan-akan gue pengen dibawa ke atas terus. Jam 1 malam. Ini tetap gue bawa. Oke. Ya, gue masukin ke jaket. Sepanjang perjalanan ke atas, menuju ke atas, enteng berhenti, kayak nggak punya tulang. Cepet jalan gue bang. Pas sampai di rooftop, gue lihat apa? Yang logikanya cuma di situ cuma ada outdoor AC, 4 buah toren air, sama mesin cuci 2, sama setrika uap sama mejanya. Gue lihat ada kerumunan bang, dengan pakaian yang beda-beda semua. Di era zaman kerajaan penuh. Dan gue lihat sosok yang di kamar 205 itu ada di tengah-tengah, di atas altar dibikin meja begitu. Yang lebih gilanya lagi itu sosok si Dayangnya Ratu. Manggil. Begini, bukan begini. Nah yang di ini keluar dari samping gue, sosoknya kayak ikutin.
baik sama kamu. Tapi nggak bertentangan ya sama yang Enggak. botol ini ya? Yang aneh enggak. Oke. Ya sosok yang ini saya dibilang kurang ajar tanpa permisi. Memang saya nggak, iya saya minta maaf. Cuma kamu di sini, 3 kali hilang langsung semua gelap lagi. Nah sosok yang ini masih ada di samping saya. Coba kamu keluar balkon sama saya. Ngomong bang begini sama kita begini mau normal. Si gaibnya. Iya. Normal. Dia pakai tongkat, baju kayak gamis begitu. Nah kejadiannya yang lebih creepy lagi yang tangan gue, mohon maaf ya, nih, ini yang gue patah, ini gue nggak asli gitu. Itu kenapa tuh bang? Gue ceritain. Di awal 2020, pertengahan Februari, gue inget tanggal 23 Februari, gue long shift tuh, udah ada yang jaga, namanya Wahyudi. Dia orangnya takut banget bang, nggak berani yang namanya, ya ampun, jangankan malam nih bang. Jadi nih si Yudi ini ponakan dari Mang Udin yang punya warung di depan itu yang gue bilang. Nah, udah dapet lah, ya kan, nih bos gue nih udah, Pong, ya bos datang nih teman jaga lu, cuma khusus pagi. Badannya gede bang, gede tinggi, wow, keker dah, gue mah apa sih kurus. Wah, ini orang nyarinya gede nih, gue kata nih, gue tes kan ke atas sekitar jam 4 nggak berani, teriak-teriak. Jam 4 sore ditongolin, kasih lihat dia. Itu bola, dia nunjuk ke toran sebelah kiri. Gue ngeliat, emang mohon maaf ya. Di rooftop ya berarti? Iya, gue mohon maaf ya. Setelah gue megang ini, gue dikasih lihat dimensi yang kayak di gue pasti. Ya orang bilang kata yang sekarang indigo ya. Gue pas menjak gue megang ini, jadi yang di samping lo gue ngeliat bang asli. Gue anjir. Iya, sosoknya perempuan. Tapi bukan yang di sana kan? Enggak. Gue lihat sih posisi ini ada di luar. Ini sosok perempuan di luar. Dulu yang pas pintu di bawah ini ada semacam kayak menok. Ini di luar cerita ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bang. Itu dulu dekat di bawah rumah ini dulu ada pohon kecapi dulu nih gue lihat. Cuman udah lama. Kisaran tahun ya 80-an segitu lah. Ini dulu bekas rawa-rawa nih dulu, sawah kangkung, belum jadi rumah dulu. Ini jalanan tanah semua. Ini ada sosok perempuan di samping lu. Cakep sih. Pakaian Betawi kuno. Kebaya, kain sarung, batik gitu, lurik, putih, kayak kembang-kembang gitu. Sorry bang, tapi Enggak, dari awal emang dari bawah gue udah ngedampingin, cuman gue pasti sudut gue udah gue geser kan. Yang tadi si abang Peri itu bilang, "Bang di sini aja." Udah deketin Bang Peri. Gue tarik kan. Dulu sama gue di sini. Ngikutin. Gue pikir udah kan. Pokoknya di situ ngikutin ternyata di sini. ngikutin gua. Nah, tapi udah itu di luar nih ya, di luar nulur ya. Oke. Balik lagi ke cerita gue nih. Siap. Setelah gue ke atas kejadian gue lihat yang gue ngalamin sekarang ini, tangan gue patah, gigi gue kantam ujung balkon. Itu posisi gue udah di bawah. Maksudnya lu jatuh? Bukan jatuh. Raga gue di atas, Hah? jasmani gue di atas, kalau gue di bawah. Tahu jasad gue di atas, badan gue, posisi gue di kepala di bawah, di atas tangan gue begini. Ini gue nyium ujung rambut. Dan kaki gue, nah dia masuk, bersih masuk. Tahu nggak anehnya? Otomatis gigi gue patah, pecah semuanya, rahang gue begini, bongkak. Sedikit pun gue gak ada rasa sakit sama sekali. Dan gue darah ini
jalan biasa. Cuman logikanya gini bang, orang kalau luka pasti ninggalin bercak jalan itu darah. Nggak ada sama sekali, darah muncul terus. Yang gue, kok nggak ada darah? Dan gue jalan biasa, padahal besi masih nuncep di sini. Tapi yang lu rasain nggak ada? Nggak ada sama sekali. Aneh. Sampai Pak Iit datang pingsan depan gue. Mbak Iit pingsan. Gue cabut depan Mbak Iit, orang nggak kenapa-napa kok. Dan besinya masih besi. Lupa gue bawa. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Cuman kan gue gini ya orangnya ya. Yang gue bilang udah cukup gue yang tahu sama yang sosok yang pendampingnya Nyi Ratu ini bilang, kamu yang bisa mengenali semua yang ada di sini. Kamu orang bisa. Memang bener bang. Jadi gini bang, itu yang namanya gue kulik lagi nih yang masalah narkosa nih ya. Si Thomas ini orangnya gimana sih, hal-hal yang kayak horor ini orangnya selalu ingin mencoba. Oh, penasaran. Nah dia, si Ari, si Thomas, sama si Bobby ini emang enak rada ngeyel. Ini kamar si Bobby kan paling luas lah, di lantai 1 paling pojok sebelah kiri paling luas kamarnya kan. Di sore-sore, tumben-tumben, ini biasa kan, ini anak nih pulang paling malam kan, di atas jam 1, jam 2 lah. Jam 5 udah pulang kompak. Bawa tas kayak travel gitu. Yang satu si Bobby pakai bawa kantong plastik hitam gede lah gitu. Gue tanya, dari mana lu? Tumben lu pulang barang-barang gini. Ada deh. Om, kalau misalkan ada yang ngetok-ngetok atau ada paketan dari buat gua atau siapa, buat si Thomas, buat sini, taruh di pos jaga aja. Dan bila ada tamu gua atau siapapun temen gue yang mau kemari, ya lo teleponnya. Jadi gini bang, setiap kamar tuh dikasih fasilitas pelback, telepon pelback. Jadi gue bisa nelfon nyambung ke kamar-kamar mereka. Seperti itu. Gue telepon lah kan, ada tamunya si Thomas datang, 2 cewek. Ya kan gue bilang, awal mereka bilang jangan, gue nggak mau kedatangan tamu atau paket ya kan. Kalaupun ada suruh tahan dulu, tunggu dulu. Misalkan tamu gue atau tamu si Thomas ini datang, suruh tunggu dulu perjaga, jangan dikasih masuk. Itu perintah dari anak-anak. Ya udah dong, sesuai perintah tetap datang. Cakep banget. Yang satu kayak Chinese, yang satu kayak orang kita lah. Enggak, dia pencet bel. Gue buka dong pintu samping. Pak, saya pikir gerbang yang dibuka, ada pintu samping dong. Ya udah kan, udah masuklah mereka. Pak, Thomas ya, aku udah tahu. Oh iya, yang si goblok kok katanya. Yang pada saat itu gue belum tahu dia, padahal gue langsung ngejeplak aja bang. Oh iya ya ini, sekarang gue udah kenal. Jam 5 menjelang ini kan masih siang bang. Itu langit gelap. Mendung. Ya mendung lah, pokoknya mau hujan lah, gelap lah gitu. Masuk ke kamar itu, lantai itu gelap lah, remung-remung begitu. Sosok perempuan nih mau bilang terima kasih, otomatis kan dia jalan ke lorong kan. Posisinya arah depan bang. Dua-duanya palanya muter. Makasih ya pak, muter. Badan tetap ke sana tapi leher kemana? Ini muternya 360 derajat. dua-duanya bang. Dua-duanya. Secara bersamaan. Tahu itu si Thomas keluar kayak gimana? Satu badan Thomas ada kepala 2. Dan mereka di dalam kamar itu udah kerasukan 3. Ini si Thomas ini di dalam sama teman-temannya juga. Sama si Billy sama si Ari yang gue bilang tadi. Terus yang lain gimana tuh? Iya, gue baru lihat si Thomas dan yang satu perempuan ini kan. Gue ke situ. Satu kamar si Thomas itu ada lingkaran bulat, lilin begini, kecil-kecil, ngelilingin si Thomas, si Billy, si Ari di luar, posisi di luar lingkaran. Ngebentuk kayak triangle gitu. Nah posisi Thomas megang tombak kayak kayak bambu begitu. Gue samar-samar lihat itu sosok yang perempuan di atasnya itu
Dia kayak semacam kayak apa sih, meja gitu, ditopang sama batang begitu. Iya logikanya aja dong. Iya. Kok bisa imbang? Sambil begini, kam. Keluar sosok kayak kepala kambing gitu, tanduknya panjang, kayak agak ada rambut begini, merah tuh. Langsung plak pintu. Baru gue ngedengar sama-sama teriakan. Gue balik lagi bang. Ternyata si Ari dieksekusi di situ, di tengah-tengah dengan posisi begini. Nah, setelah gue ngeliat kejadian seperti itu, gila, katanya sosok yang bersamaan 3 orang ini si Ari, si Thomas, si Billy sama temennya berdua masuk ke dalam. Yang di kamar si Thomas siapa? Gua tahan dulu, tar dulu. Apaan sih lo om? Aduh kacau. Kacau kenapa? Si Ari narik gue. Apa sih om? Rik, sini deh. Akhirnya gue tadinya gue mau rasain deh. Terserah lu mau percaya, mau syukur, mau enggak ya udah terserah. Dia ada handphone. Jadi gini bang, ini handphone yang dikasih sama bos gue ini kayak iPad. Oh, Nah, iya. tuh lihat. Puji Tuhan. Nah si Thomas hari ini kan orang penasaran. Iya. Kok kayak begini sih om? Kok nggak tahu? Jelas. Berarti bukan orang semua itu bang? Bukan. Coba kalau lu di posisi gue kayak gimana? Gue resign. Gue bertanya kenapa? Ini. Karena ini berarti salah satu amanat juga ya buat gue. Jadi gue lihat kalau di situ nih, kalau gue buka semua rumah itu, dari pintu masuk ini gerbang, kayak suatu kerajaan, yang dimana pilar-pilar ini kayak ada, lo tau nggak kayak di lambang apotik, ada ular-ular gitu, Iya. tengah-tengah bawah men, kerajaan. Sama ini bang, tadi gue sempat dengar cerita lu nih. Iya. Yang masalah ambulan, Heeh. yang itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam. Nah, ini, sorry, makasih diingetin. Iya. Saking gua udah pengen dan semua ini, kalau bicara dari A sampai Z nggak bakal habis bang. Iya benar. Jadi gini bang, kejadian itu mas sore, habis maghrib. Nah, sekarang gini gang masuk ke kosan gue ini ya paling muat ya motor lah, gerobak lah. Logikanya aja tuh mobil ambulan kan kayak kijang-kijang gitulah, mobil-mobil sedang gitu kayak mobil S3/4. Iya. Sedangkan tuh akses jalan ke gang itu ya mau cuma 2 atau 3 meter. Logikanya aja, gue lihat kayak ada ambulan masuk dari mana. Pada saat itu gue nggak bang, cuman halusinasi gue kali ya kan. Dan ternyata bukan gue doang yang lihat, Mang Udin Baina melihat. Lah itu Baina ngeliatnya gerobak sampah. Oh. Tapi kok ada keranda mayatnya katanya. Oh. Nah kalau Mang Udin nyelek saya, itu mau bilang mana? Yuk. Mang Udin udah tahu kan nih? Monitor, ngeblur bang. Itu yang gue lihat di monitor CCTV sama di handphone nih. Cuman ban doang ngegelinding satu. Bukan ban doang bang. Itu yang ada yang gue lihat posisi di dalam mobil ambulan, keranda turun jelorok begini posisi dalam miring begitu. Kepala ngegelinding. Tuk. Itu mukanya yang nyerupain kayak bos gue ada. Mbak Iit ada. Berarti sosoknya ini selalu menyerupai orang-orang yang ada di kosan itu ya bang? Dan gue spill lagi nih bang, gue tuh bukan seyogyanya gue ngekos anak-anak yang normal semua bang. Jadi orang kasat mata itu benar-benar kosan. Tapi Itu kerajaan jin.
Oke. Kepala orang, Ah, badan beda. ini yang ngekos. Iya. Tapi kalau orang lihat secara kasat mata orang, kalau gua orang yang lihat ya, ya udahlah kalau begini wujudnya udahlah. Tapi mereka berinteraksi nggak sama? Interaksi sama, jadi gini bang logikanya aja. Depan pemukiman warga 4 rumah yang masih bertahan di situ. Ngobrol, belanja. Oke. Tapi secara kasat mata itu manusia. Manusia. Kalau gue ngeliat pribadi, ada mukanya kayak buah ya, ada mukanya senyum mah senyum. Pacaran naik motor sama, motor dia yang kita pakai motor dia sama. Gue ngasih duit, tahu ada daunnya ada daun jati. Wah, gila. Makanya gue dibilang orang gila ya, di atasnya orang gila ya gue. Tapi sorry nih bang, temen yang jaga barang lu gimana tuh? Dia tahu juga nggak masalah kosan? Kalau dia nih, jujur nih, gue bukan nih. Kalau dia ini sosoknya boncel, kepala gede, badan kecil, jalan begini. Yang aslinya bolong gede, Pak Yudi. Berarti partner lu bukan orang juga? Dan sosok Mbak Yit ini di sini kayak ada culak, rambutnya separuh muka Mbak Yit, separuh muka kayak buaya. Seperti itu. Satu lagi nih bang, gue mau nanya nih. Iya. Ini yang bikin gue penasaran sebenarnya. Sampai sekarang. Kan Ah, ini kan ada 2 kamar yang dibilang ya. ah, Tadi kan baru 1 tuh yang lu jelasin. ah. Boleh tahu yang satu lagi? Oh. Kalau yang itu ya, itu kalau gue bilang bapaknya bapak di atas bapak. Cuman gue kasih spill aja di depan itu. Ini kakinya dia kayak ukuran sofa. Begini. Berarti gede banget dong sosoknya. Orang gue di samping pintu tembok begini. Udah, kamu bisa lihat saya. Ini wujud saya. Tapi ornamennya sama nggak sama kamar yang Beda. Beda. Hitam. Itu HP-nya si Prakes Sorry siapa? yang punya kos-kosan. Maaf om, maaf. Nggak apa-apa katanya. Oke. Hmm. Nah, ini satu lagi nih bang. Iya. Kan lu Hah? punya bos nih. Hah? Nah, tadi kan yang lu ceritain ini kan semua yang ada di kos-kosan itu Hah? wujudnya bukan manusia. Hah? Kalau dilihat dari Hah? kebatinan ya. Hah? Kalau bos lu sendiri itu awal lu ketemu Biasa normal. kan ngobrol. Tapi setelah berjalannya waktu, Nah, emang dari awal gue udah pas gue kenal sama dikenal sama temen gue ini si Billy, gue ngeliat dia ngeliat gue tok kayak orang ketakutan. nih ada kontak. Gue ngeliat dia separuh ngeblur, separuh lagi muka kotak. Dalam kotakan muka wajahnya dia ada wajah orang 1, 2, 3, 4 secara bersamaan. Yang gue belum sebelumnya gue kenal ternyata di situ yang di situ ada Iit segala macam tuh yang ngekos di situ. Nah pas gue lihat lagi habis akhir gue ketemu sama dia, rambut separuh panjang tuh di sini kayak apa sih, caling. Tapi kasat mata orang gue ngeliat orang wujud bener. Si Billing wujudnya si dia si Prakes, padahal gue lihat agak. Cuman gue nggak mau besar kali. Lo tahu nggak artis Mongol? Iya, tahu. Stand up komedi pernah datang sambangin ke gua, bos lu ini kan yang sekarang lagi booming apa, Church Satanika. Iya. Itu masih ada di situ Di tempat kos-kosan itu. paling belakang.
Cuman ya udahlah, lakum dinukum waliyadin aja lah. Tapi Yang ada penting- kemungkinan nggak sih bang, maksudnya Hah? gini ya, itu kan sebelum apa ya namanya, sebelum lu ketemu dengan mereka itu lu udah ada bayangan, Udah tahu, ya udah tahu. udah tahu. Ini ada kemungkinan ini korban-korban bukan sih? Bukan, Bukan. Jadi gini loh bang. Jadi mereka ini ketarik dimensinya ke situ. Oh. Jadi mereka yang kejadian lama-lama itu mereka itu senang di situ bang. Ada suatu perkumpulan ke sekte begitu. Dan kalau orang kasat mata itu benar, itu jelmaan orang semua, cewek. Cuman gue masuk ke dimensi lain. Gitu. Dan endingnya ini yang gue ngekos di sini, emang benar gue kos ini. Jadi gue salah masuk, salah dimensi bang. Oh. Lo tau nggak? Kayak gue ini di cloning. Jadi 2. Jadi 2. Bener nih sosok kos-kosan tinggi lantai 3 sama rooftop. Nah di sini gue masuk di sini. Seharusnya gue di sini. Salah masuk. Udah pokoknya ntar gue kasih semua deh. Yang kayak ada bola ngegelinding dari atas ke bawah, pala, keleak. Paling gue ketawain aja. Tapi sampai sekarang lu masih di tempat yang bukan seharusnya nih berarti? Masih. Kadang kalau pagi ke situ nutupin biar warga situ nggak merasa ada rasa curiga atau gimana bang. Karena di situ mohon maaf ya RW-nya agak, gue lihat sini dia sedikit rawan juga. Kemarin tuh belum lama kejadian malam kemarin sampai 1:30 ngobrol sama gue di situ. Cuman gue nggak izin masuk ke gerbang, cukup di luar gerbang aja. Gue tarik bangku kecil, gue duduk bareng begini kayak begini. Hebat kamu jadi bisa tahan sampai 18 tahun gitu. Kebutuhan Pak Haji. Kamu kalau nyupirin bos mukanya kayak gimana? Ya mukanya biasa, dicolek. Ya bohong kamu, saya tahu si prakes wujud kayak gimana. Udah di situ saya diem. Sampai sekarang ya udah berjalannya waktu ya hari demi hari ya malam ke malam. Oke. Nah, ini gue jadi penasaran lagi nih bang. Ayo apa yang ngomong gue Nih, jawab. Kan tadi lu bilang lu nganter nih, Ah, sempat nganterin si bos gitu kan. iya. Itu lu nganter keluar nih. Ah, Tapi aktivitasnya si bos ini sama kayak kita aktivitasnya kalau kerja di kantor gimana sih? Cuman ya dimensinya beda. Jadi kalau jalan nih bu, kalau dimensi masuk ke dimensi yang tadi gue bilang itu jalannya datar. Nggak say hello nggak apa, udah lurus ke depan aja. Paling dia mereka apa? Kontak fisiknya gitu. Ngadus ikut. Nggak secara tegur sapa, negus ikut. Dan pada saat kalau gua ketemu sama dia selalu menghindar jaga jarak kira-kira 1,5 meter dari gua. berarti si bos juga udah tahu lu ya? Ya udah. Udah tahu ya dari kejadian Udah tahu. ceritain. Jadi bos bilang gini, udahlah cukup kamu yang tahu, rasakan ada di sini, nikmatin aja, selagi kamu mampu, kamu sanggupin ya udah. Seperti itu. Tapi sorry nih bang, kayak azan gitu masuk nggak sih? Masuk. Masuk. Yang gue bilang tadi, ada yang pergi ke gereja, Hmm. ada yang ke masjid, ada yang ini. Sampai yang ketarik di situ ada salah satu gue lihat yang di paling pojok tuh dekat Menara Saidah, rolling ke bawah itu ada semacam basement masuk dalam situ. Gue sempat penasaran, gue ke Menara Saidah ketemu namanya Pak lalu namanya Pak Juprik. Gue kasih lihat, ini kayak gini Pak Juprik. Iya. Kenapa lari ke kos-kosan? Itu dimensinya udah ke situ semua. Yang dari situ, dari Menara Saidah, larinya ke situ, ke kosan lu. Cuman ya kata Pak Jupri selagi di sini emang udah ada yang lagi belum lama itu kan kayak Sarah Wijayanto kan artis itu kan paling kalah semua bentukan yang suka gambar skate itu. Sulepati. Bukan Sulepati, anak muda juga timnya Oh, tim Sarah. datang ke kosan gua
belum lama, bulan kemarin. Bang yuk, sono lagi gue penasaran. Berarti, sorry nih bang, berarti kos-kosan lu ini sempat jadi tempat explore juga? 2 kali. 2 kali? Nah, sorry, sama, tau nggak? Ini boleh ngomong nggak? Jangan nih. Boleh nggak apa-apa? Nanti tinggal di... Yang gue bilang ada ekspor itu kan sorenya dia izin yang dari TV itu kan, salah satu TV swasta yang ada di Jakarta ini kan sempat mau eksplor. Nah sebelum itu dari Indian Entertainment bilang ke gue WA kan, Om hari ini jadi timnya ini jam berapa? Sekitar jam 4 gue mau mapping lokasi. Gue bilang tahan dulu ada bos. Oh ya udah. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam maghrib lah. Gue tahan dulu di depan gang kan. Ada orang-orang kafe. Selama bos mantau ke lokasi. Ya oleh. Ada tamu. Gue jujur aja, iya bos. Yang di sini, yang di sini. Yang sini. Kalau bisa jangan sampai ke dalam. Iya bos. Udah bos gue ngizinin dong. Udah suruh masuk. Masuk berempat. Masuk lagi. Demian tau. Gue sebut. Apa-apa lah ya. Demian sama istri. Gue udah lama mau nemenin anak. Gue yang dimana. Yuk lanjut. Baru sampai depan gerbang ini 3 orang mental bus kayak dentakan kaget. Udah kapot deh, 2 masuk ke dalam. Inisial S, SW masuk. Ayo kan, dampingin saya. Baru sampai masuk pilar pertama lantai 1, lorong pertama, naik tangga kedua, mungkin kepala semua, mukanya mirip SW. Udah kuat ya, udah deh. Itu yang di gedung MS ada di situ. Kenapa nggak ngomong om? Ya kan di samping situ tadi sih. Nah ini yang ngukos kok mukanya beda semua ya kan kita di bensin yang ini. Ngomong dong. Si SV teriak. Berarti ini cuma cloning doang. Iya. Wah top gitu. Ya udah di situ mereka cuma 2 kali tag udah nggak mau lagi ngelanjutin. Gue sempat diundang kan di acaranya Ruben Masuk. Itu bang, 2 tag itu blur semua. Nggak ada gambar sama sekali nggak ada. Itu kayak semut. Kalau ini masih mending. Baru gitu udah. Pokoknya kalau lo lebih penasaran lagi, lo main deh. Nggak cuman gambar doang, nggak secara visualisasi, lo kontak langsung deh. Jadi gue di sini nggak dibilang, wah cerita lo ngada-ngada, pendongeng segala macem. Yuk tes nyali sama gue. Berarti intinya ini abang bercerita nih di sini. Kalau misalkan nanti suatu saat gue pengen ngebuktiin, misalkan di sana, aman. Itu welcome ya bang ya. Welcome. Cuman posisi jangan siang ya, malam sekitar habis isya lah. Nah, ini gue mau ajak teman-teman nih. Kalau misalkan kalian setuju, gue datang ke sana buat ngebuktiin apa yang dibicarakan sama Bang Ompong di sini. Kalian tulis di komentar gue sebanyak mungkin. Nanti gue bakal datang ke sana. Oke, Bang Ompong, sebelumnya makasih banyak nih. Udah cerita di Indra Stories. Ini sih bukan main-main sih ini pengalamannya. Iya. Ini ada apa nih bang? Enggak. Udah, ayo terus. Aman. Oke, mungkin sampai sini dulu ya bang ya. Kita tutup dulu. Oke teman-teman, sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum support channel ini, belum dukung channel ini, yuk buruan didukung, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Indra Stories. Dan buat kalian juga, kalau kalian punya cerita horor atau atau ingin bercerita seperti Bang Ompong di sini, kalian bisa langsung email aja ke email yang gue cantumin di bawah ini.
Ya udah, Bang Ompong, makasih banyak Ya, nih. sama-sama. Udah Bang mampir Indra, di iya, Stories. sama-sama. Oke teman-teman, gua Indra dan Bang Ompong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.